Halo guys, selamat datang kembali di Ceritanya Podcast bersama gue Rasya. dan gue Aman. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang konvergensi budaya, teori media baru, Ya. dan bagaimana keduanya memengaruhi interaksi sosial di era digital. Hari ini saya sudah ditemani dengan 3 narasumber, yaitu dengan Mas Rafli, Mas Haidar, dan Mbak Bella. Gimana kabarnya? Baik, Ya, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah lama kita ketemu ya. Ya, lama banget ya Mas ya. Lama emang ya? Iya. Kayaknya baru kemarin Lumayan sih. deh. Kayaknya baru kemarin deh. Kok lama sih? Ya. Oh iya, oke kita lanjut, kita kan ngobrol-ngobrol lah. Jadi untuk Mas Rafli ya, kita sering dengar istilah konvergensi budaya dari Henry Jenskin. Katanya, ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga budaya dan masyarakat. Bisa dijelaskan nggak Mas Rafli sekaligus dengan contoh studi kasusnya? Nah, seperti yang kita ketahui, menurut Henry Jenskin ini kan konvergensi budaya itu membuat batas antara produsen dengan konsumen media kabur. Nah, karena kini masyarakat itu tidak hanya menerima konten, namun masyarakat juga dapat mengubah serta dapat membuat konten tersebut. Artinya audiens di sini tidak menjadi penonton pasif saja, tapi juga menjadi distributor aktif. Nah, kalau studi kasusnya sih berdasarkan film Marvel ya. Dulu Marvel itu hanya mencetak seri komik saja. Seperti komik seri pertamanya itu Fantastic Four. Kemudian seiring perkembangan zaman, Marvel mulai mengadakan yang namanya Marvel Cinematic Universe, yaitu film-film Marvel dalam bentuk series, film di bioskop. Nah, begitu. Kemudian juga muncul teori-teori liar dari fans-fans Marvel, serta banyaknya fans-fans Marvel yang melakukan cosplay terhadap karakter Marvel tersebut, gitu Mas Aman. Oh iya, tapi Mas Rafli ikut cosplay, jadi cosplayer gak? Cosplay sih enggak ya. Pengen nonton aja ya. Iya, Pengen nonton aja. Nonton aja. Saya juga suka nonton sih Mas Rafli, sama kita. Sama kita. Oke, jadi itu ya dari Marvel. Nanti kita lanjut ke Mas Haidar. Kalau dari teori media baru milik Lev Manovich, ada 5 prinsip Mas Haidar yang menjelaskan karakter media digital. Menurut Mas Haidar, coba jelaskan tentang keterkaitan antara tim film Marvel dan materi ini. Oke, kalau menurut dari teori Lev Manovich itu ada 5 tadi ya. Iya, Yang pertama itu ada prinsip numerical representation. Terlihat dalam proses produksi film Marvel itu berbasis digital, di mana CGI, motion capture, dan virtual production itu mengubah seluruh elemen film menjadi data numerik dan yang mudah dimodifikasi. Yang kedua ada automation dan modularity, tampak melalui proses penciptaan dan penggabungan elemen visual secara otomatis dan terstruktur, di mana setiap komponen dapat jadi terpisah namun tetap menjadi bagian dari sistem sinematik yang utuh. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya ada variability, tercermin dalam distribusi konten melalui berbagai platform seperti bioskop. Mas Amar pernah nonton bioskop nggak Mas Amar? Pernah sekali waktu kecil kayaknya deh. Waktu kecil pernah. Iya, iya. Nah, ada juga di Disney Plus Mas Amar, lalu YouTube dan juga media sosial yang menyesuaikan dengan kebiasaan penggunanya. Yang terakhir ada transcoding, terlihat dari transformasi budaya komik fisik seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Rafli tadi. Semulanya awalnya itu dari komik fisik. Nah, lanjut ke film ya. Ya. Jadi ditayangkan di bioskop seperti itu Mas Amar. Ya, ya. Dengan efek visual yang modern menandai pergeseran dari era analog ke ekosistem digital global. Jadi seperti itu Mas Amar. Oh, oke. Saya jadi keinget nonton bioskop waktu kecil nih. Jadi seperti itu ya Mas Haidar ya? Iya, betul sekali. Baik, kita lanjut untuk narasumber selanjutnya, ada Mbak Bella Islamia. Sehat Mbak Bella? Sehat Mas. Mas gimana sehat? Saya alhamdulillah sehat. Oke. Kalau menurut Mbak Bella sendiri, dari film Marvel ini ada nggak sih standar kepala warnanya?
Kalau menurut saya sih ada ya Mas ya, karena kalau misalnya kita lihat lahir standar kepahlawanan terlihat ketika Marvel membentuk standar yang baru dan juga lebih inklusif dan juga multikultural. Nah, tidak lagi terbatas pada sosok laki-laki yang kulit putih seperti Captain America ataupun Iron Man, tetapi juga menghadirkan pahlawan dan berbagai latar belakang seperti Black Panther, Shang-Chi dan juga Miss Marvel. Seperti itu Mas. Oke, menarik banget ya. Oke, kita akhiri. Udah akhiri dulu dong. Belum ada kopinya ini. Oh iya. Aduh, nggak ada sentuhan nih Mas. Ini Agak aus. saya nggak nyediain Iya. air atau minuman. Nah, gitu? 5 menit lagi. Tapi Oke. Kemarin kayaknya ada teh nih Mas. Tipis ya, Mas ya. iya, nggak ada anggaran soalnya. Ya, anggarannya kurang. Bukunya Ini mic-nya juga transparan, Mas ya. Keren banget nih. Iya. Setup juga apa jadi kayak gini Mas? Iya, Kayak Mas. kemarin tuh lebih proper gitu Ya, loh. saya jangan dibully, maaf ya. Wah, iya. Kalau gitu saya akhiri aja ya kali ya. Boleh. Boleh. Oke ya. Cukup sampai di sini saja kita akhiri. Kita akan langsung saja geser ke sesi berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Makasih Mas. Halo, selamat datang kembali di Ceritanya Podcast. bersama gue Rasya. Dan gue Amar. Kali ini kita akan berbincang dengan orang yang baru dari sebelumnya. Ada Mbak Fani dan Mbak Aida. Sehat, gimana kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Mas Amar sama Mas Sasha apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aida. Sehat, alhamdulillah. Oke, kita langsung saja ke intinya. Pengurangan ketidakpastian dan penetrasi sosial dalam konteks digital. Kita sering berkenalan lewat online maupun offline. Menurut Mbak Ida gimana nih tentang teori ini, khususnya dalam tahap awal pertemuannya? Nah, kita bahas dari tahap awal pertemuan ya. Iya. Contohnya ketika saya mendaftarkan diri dalam sebuah organisasi lah gitu. Nah, saya daftar secara online, lalu saya akhirnya terdaftar secara offline. Iya. Setelah saya dinyatakan terdaftar, maka hal yang saya lakukan adalah beradaptasi. Kayak saya menanyakan kepada senior-senior kayak, Kak, rapatnya itu jam berapa sih? Atau Kak, peraturan organisasi itu seperti apa sih? Begitu Mas kalau dari tahap awal tahap perkenalan. Jadi yang diambil adalah proses beradaptasinya, gitu Mas. Oke, sekarang kita geser ke Mbak Fani. Kalau menurut Mbak Fani nih, bagaimana dengan hubungan yang sudah berlangsung lama? Nah, ternyata teori ini juga bermain di hubungan yang sudah berlangsung lama ya. Contohnya tadi kan ketika baru mendaftar. Nah, kalau kita lihat sudah berlangsung lama berarti misalkan sudah 2 tahun menjadi anggota di organisasi tersebut kan pasti kita sudah akrab satu sama lain kan Iya, ya. iya. Pastinya kita sudah peduli satu sama lain juga. Apalagi ketika misalkan contohnya Mbak Aida nih kok akhir-akhir ini jarang kelihatan ya, jarang datang apa gitu. Terima kasih Mbak Ida. Nah, pasti kita kan ya kayak bertanya-tanya kenapa ya, ada kesibukan lain atau ada masalah apa. Jadi misal seperti itu daripada kita berasumsi macam-macam atau overthinking segala hal, jadi kita mending nanya langsung, kalau enggak lewat WA atau chat lain. Misalkan kita nanya, kamu kemana aja akhir ini, lagi sibuk ya, aku nggak datang rapat. Nah kan dengan begitu kita bisa mengurangi ketidakpastian tersebut. Nah dari situ kita akhirnya tahu kan kalau ternyata dia ini emang lagi sibuk aja atau lagi banyak tugas segala hal, bukan hilang karena ada masalah atau apa. Nah langkah kecil kayak gini tuh bagian dari usaha kita buat ngurangin ketidakpastian tadi. Jadi intinya teori ini tuh ngajarin kita untuk nggak overthinking atau berasumsi macam-macam. Jadi emang penting banget sih berkomunikasi itu. Nah, jadi pertama untuk membangun hubungan yang sehat, jelas, dan nggak pakai overthinking segala macam. Gitu sih Mas Rasya. Oke, terima kasih untuk Mbak Fani dan Mbak Ida juga atas pendapatnya. Oke, kita langsung saja geser Oke, ke ini ada berikutnya. ada pembicara yang berhalangan hadir, Mas Agil ya. Mungkin kita bisa berbicara melalui telepon ya. Bentar saya telepon dulu. Kita tunggu Mas Agil dulu teman-teman. Iya. Aduh. Halo, assalamualaikum Mas Agil. Salam. Sehat Mas Agil.
Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Mas Agil berhalangan hadir ya? Iya ini lagi ada urusan nih. Oke, Mas Agil. Saya izin ngambil waktunya sebentar ya Mas Agil. Ya, Oke. Jadi kita akan membahas teori penetrasi sosial nih Mas Agil. Gimana sih Mas Agil ya? kalau menurut saya sih keduanya itu bisa aja sih terjadi. Kadang prosesnya itu bisa kayak lebih cepat gitu. Karena orang itu ngerasa aman di balik layar. Iya. Jadi lebih berani terbuka gitu. Tapi kalau dari sudut pandang lain ya itu juga itu kayaknya lebih rentan deh. Soalnya kita ini belum benar-benar tahu nih orang itu tuh identitasnya kayak gimana gitu, identitas aslinya kayak gimana orang itu gitu. Seperti itu Mas Agil. Ya, Oke, cukup jelas Mas Agil. Terima kasih untuk waktunya Mas Agil ya. Semoga Ya. sehat selalu Mas Agil. Semoga dilancarkan urusannya Mas Agil. ya mohon maaf nih nggak. Iya, tidak apa-apa Mas Akhir ya. Agil. Oke. Saya akhiri ya Mas Agil. Oke siap. Iya, oke. Makasih. Saya dulu Mas Agil nih, kawan-kawan Mas Agil. Sampai jumpa lagi Mas Agil. Halo bro. Cepat selesai ya. Terima kasih bro. Mohon maaf bro nggak bisa datang bro, nggak bisa hadir bro. Iya Mas Agil. Oke. Saya akhiri Mas Agil ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang penting bisa ditelepon. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar ya berarti Mas ya. Alhamdulillah. Jadi, oke, mungkin cukup ya untuk sesi hari ini. Terima kasih ya untuk waktunya dan kesempatannya. Tapi sebentar deh Mas, kayaknya ada yang mau menyimpulkan pembicaraan kita Oh, hari ini. iya. Coba dong Mas Raja simpulin dong. Oh, iya. Jadi kesimpulannya ya, teknologi digital tidak hanya mengubah cara kita mengakses media, tapi juga cara kita berinteraksi dan membangun hubungan sosial. Ya. Budaya kini lebih partisipatif, media lebih interaktif, dan hubungan manusia semakin kompleks. Semuanya terhubung dalam ekosistem digital. Begitu kesimpulannya Mas Anwar, Mbak Ida, dan Mbak Fandi. Oh, dari itu kesimpulannya. Cukup pintar juga nih Mas Hasan nih menyimpulkannya. Nah, Terima kasih. ini sama-sama. Oke, ini kita tutup aja ya, akhiri ya. Karena udah sore juga. Oke, terima kasih untuk kesempatannya Mas Rasya, Ya. Mas Aida, Mbak Ida, Mbak Fani. Oke, kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai ketemu besok Di podcast selanjutnya di ceritanya Saya podcast harusnya sih Iya.